dilakukan di kajian ini. Simak kajiannya, isi absensinya, setor hafalannya, juga ikuti kuisnya. Materinya tentang apa dalam kajian ini? Tentang mahabbah, tentang mahabbah, tentang mahabbah, Ramadan penuh cinta. Tahukah ibu dan bapak macam-macam mahabbah? Mahabbatullah, mahabbatul rasul, mahabbatul insan, mahabbatul bi'ah. Alhamdulillah alladzi bi rahmatihi tatimmus shalihah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kajian Ramadan di penghujung episode ini, episode terakhir, karena Ramadan akan segera berakhir dan juga Syawal akan segera datang. Jadi episode kajian Ramadan Pesantren Pesisir juga pada kesempatan kajian hari ini adalah kajian yang terakhir, kajian yang penutup, dan juga hari besok akan dilaksanakan prosesi penutupan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengulas masih seputar cinta lingkungan Muhammadul Bi'ah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dadang. Dan sebelumnya sudah dijelaskan juga di episode awal, di pekan-pekan awal, mengenai Muhammadul Rasul, Muhammadul Insaniyah, dan juga Muhammadul Bi'ah pada kesempatan kali ini. Dan episode terakhir ini, pada kesempatan kali ini juga sudah hadir Ustaz Dadang di tengah-tengah kita. Dan apa kabar? Alhamdulillah, khair. Dalam kajian Ramadan ini, Ustaz Dadang insya Allah akan mengulas kembali mengenai Muhammadul Bi'ah dan difokuskan pada topik ya, topiknya menumbuhkan mahabbah bi'ah. Untuk itu saya silakan kepada Ustaz. Silakan. Terima kasih Ustaz Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahman rahimnya Allah pada hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majelis yang sangat mulia dan berbahagia. Hadirin para pemirsa TV yang kami hormati, karena kita sekarang masih berada di bulan Ramadan dan Ramadan yang akhir, maka sebelum saya membahas mengenai masalah yang tadi sebagai sadari tentang bagaimana menumbuhkan cinta kepada lingkungan atau Muhammadul Bi'ah, sedikit mengulas tentang Ramadan ini sendiri. Kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah salah satunya adalah sarana atau media kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tempat atau ada 3 sarana yang ada di bulan Ramadan untuk memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah dengan saumnya itu sendiri. Jelas hadisnya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang kedua adalah tentang atau media atau sarana sholat tarawih. Juga jelas hadisnya, yakni man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sama-sama dua-duanya adalah ghufira lahu.
Dan ketiga adalah i'tikaf. Hadis Nabi juga mengatakan bahwa barang siapa yang beriktikaf pada bulan Ramadan, baik itu 10 hari terakhir ataupun hitungan ganjil, maka hadisnya adalah sama, ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini yang relatif tinggal sebentar lagi ya, hanya beberapa hari lagi, ini kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Begitu karena kita harus khawatir, harus takut terancam oleh hadis Nabi bahwa celaka bagi seseorang, ragima anfu rajulin, celaka bagi seseorang ketika datang kepadanya bulan Ramadan dan dia ada di bulan Ramadan itu, tetapi falam yughfarlahu, tetapi dia tidak diampuni dosanya. Nah, kita sangat khawatir terhadap itu. Lagi mudah-mudahan Ramadan ini adalah menjadi media kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mengenai pembahasan yang tadi, saudari. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana mahabbah kita kepada Allah, kita akan mengulas dulu sedikit tentang yang kemarin, yakni tentang seberapa jauh, seberapa penting ini kita harus menjaga bi'ah ini. Kemarin dijelaskan bahwa menjaga lingkungan itu atau mahabbatul bi'ah dalam menjaga lingkungan adalah sangat penting, bahkan wajib. Dengan alasan pertama bahwa itu adalah sebagai wasilah atau sarana kita untuk mendapatkan kasih sayang atau cinta dari Allah. Ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Yang kedua adalah mengenai ketika kita menjaga lingkungan, berarti hakikatnya kita adalah sedang menjaga jiwa kita, kemudian keturunan kita dan harta kita. Maka sekali lagi menjaga lingkungan adalah hal yang sangat penting dan wajib ain bagi kita semua. Kemudian ada hadis begini, ya, ini agak sedikit panjang, tapi kita ambil akhirnya saja, atau kita cuplik maksudnya gitu. Rasul mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah sangat cinta kepada keindahan. Ada lagi mengatakan, atau ada lagi hadis Rasul mengatakan bahwa innallaha azza wa jalla katabal ihsana ala kulli syai'in, bahwa Allah itu sudah menetapkan al-ihsan atau kebaikan ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Berarti di sini Allah itu adalah indah dan sangat cinta kepada keindahan. Yang kedua, di sini jelas bahwa Allah sudah menetapkan kebaikan bagi segala sesuatu, termasuk kebaikan terhadap lingkungan ini. Maka hal yang sangat penting bagi kita adalah bagaimana kita harus mahabbah terhadap lingkungan atau mahabbatul bi'ah. Saudari, mungkin saudari pernah melihat di televisi atau mendengar berita tentang bencana-bencana yang terjadi di kita, ya, di Indonesia khususnya, dan sangat sering terjadi. Kalau kita telusuri atau kita melihat kenapa terjadi seperti itu, adanya kerusakan lingkungan, adanya musibah, boleh jadi, menurut saya boleh jadi bahwa ini adalah sebagai bukti nyata kita ini tidak sadar, atau mungkin belum sadar atau tidak sadar terhadap lingkungan ini, ya, belum sadar, apalagi mungkin cinta untuk menjaga lingkungan, sehingga yang terjadi adalah justru banyaknya permasalahan. Ya, ini tadi ada musibah dan sebagainya. Ya, jelaskan bahwa
itu harus sadu hari wal bahri bima kasabat aidinas. Jadi ada kalimat bima kasabat aidinas, berarti memang ada campur tangan usaha manusia dalam rangka atau dalam usaha perusakan lingkungan tersebut. Jadi adanya musibah, adanya longsor itu boleh jadi adalah bukti nyata tentang ketidaksadaran atau ketidakcintaan terhadap lingkungan tersebut. Itu barangkali Ustaz Heri mengenai tentang cinta lingkungan ini. Ustaz tadi telah melakukan review terhadap materi-materi yang telah disampaikan di hari-hari yang sebelumnya. Ustaz. Ini ada satu hal yang penting Ustaz, terkait dengan lingkungan Ustaz. Ya. Jadi supaya kita umat Islam kemudian juga masyarakat secara umum bisa mencintai lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi sejak kapan waktu yang tepat untuk menanamkan rasa cinta lingkungan ini kepada masyarakat? Ya baik Ustaz, dari pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi sejak kapan kita ini harus cinta lingkungan? Sejak kapan mahabbatul bi'ah ini harus ditanamkan ya, gitu. Begini Ustaz Heri ya. Menurut hemat saya, menanamkan mahabbatul bi'ah ini adalah harus sedini mungkin atau sejak usia masih kecil atau sejak usia dini ya gitu. Walaupun terasa cukup sulit ya, bagaimana mengajari atau bagaimana menanamkan mahabbatul bi'ah kepada anak tersebut. Di sini berarti kita perlu kepada kesabaran yang ekstra, yang yang kuat untuk mengajarkan, membimbing anak untuk mencintai lingkungan atau mahabbatul bi'ah. Mudah-mudahan dengan sejak awal sudah dibiasakan atau diajarkan tentang mahabbatul bi'ah, ini kedepannya adalah bisa menjadi terbiasa gitu. Nabi itu pernah mengatakan bahwa ajari anak-anak itu sholat ketika usia 7 tahun. Sebetulnya kalau dari sisi taklif, kewajiban itu mereka belum wajib untuk melaksanakan sholat karena belum taklif. Tapi mengapa Nabi mengajarkannya? Supaya disuruh diajarkan dari usia 7 tahun. Kalau sudah sampai 10 tahun tidak bisa tidak sholat saja, maka dipukul. Nah, ini berarti Nabi mencoba untuk menumbuhkan kebiasaan, kebiasaan kepada anak untuk melaksanakan sholat. Walaupun tadi secara taklif dia belum. Jadi ini sejak kapan? Maka diutamakan adalah sejak usia dini, sejak anak-anak, sehingga nanti ke depannya itu dia menjadi terbiasa. Jadi sejak anak-anak sampai usia dewasa, bahkan sampai akhir hayat. Kira-kira itu saja. Ustaz tadi telah jelaskan mungkin proses pembiasaan. Jadi supaya ketika anak kecil itu sudah dibiasakan untuk mencintai lingkungan, agar ketika dia beranjak dewasa, bahkan ketika mungkin dia sudah tua, bisa mengajarkan kembali kepada keturunannya, kepada anaknya untuk tetap mencintai lingkungan, agar lingkungannya bersih, aman, dan bisa nyaman untuk kita tinggal. Iya, betul begitu. Ini poin yang selanjutnya sih, supaya kebiasaan tadi bisa tertanam sejak dini. Bagaimana sih nih cara menumbuhkan cinta lingkungan ini kepada masyarakat? Mungkin ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Sebelum ke masyarakat mungkin harus ditanamkan dulu kepada diri sendiri, misalnya bagaimana tahapan-tahapan supaya cinta lingkungan ini tumbuh dalam diri setiap umat muslim. Misalnya. Baik, Sadari, terima kasih. Mengenai bagaimana
tahapan-tahapan atau bagaimana cara untuk menumbuhkan mahabbatul bi'ah ini. Begini ya, bahwa sangat diharapkan ketika mereka itu diajarkan atau ditanamkan tentang cinta lingkungan, itu betul-betul dalam bahasa legengnya itu adalah terinternalisasi dalam diri, ya. Jadi bukan berdasarkan kepada perintah atau semata-mata atas suruhan, tetapi yang diharapkan adalah bagaimana cinta kepada lingkungan itu betul-betul tumbuh tertanam dalam diri kita sehingga menjadi sebuah akhlak. Ya, artinya kalau sudah menjadi sebuah akhlak, maka mungkin boleh jadi tidak perlu lagi ada petugas kebersihan atau ada semboyan yang macam-macam. Kenapa? Sebab mereka sudah merasa mencintai, merasa terinternal dalam dirinya tentang mahabbatul bi'ah ini. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi bahwa ini bagaimana sih cara menumbuhkan mahabbatul bi'ah ini bagi masyarakat? Begini, menurut hemat saya bahwa ini cara menumbuhkan ini nanti bisa dibeda-bedakan. Maksudnya itu dibedakan dari sisi usia tadi. Ya. Jika mencoba untuk menumbuhkan mahabbatul bi'ah kepada anak usia dini tadi, maka tentunya kita tidak harus mengajar, arti diterangkan dulu segala macamnya gitu, bahwa kebersihan ABCD segala macam gitu. Tetapi yang paling penting adalah kepada anak itu tadi dipraktekkan, dicontohkan gitu oleh kita sebagai guru misalnya, atau sebagai orang tua, atau sebagai yang lainnya kepada anak tersebut, sambil dijelaskan tentang mengapa itu harus bersih, mengapa harus buang sampah gitu. Jadi untuk usia anak kecil itu adalah mencoba dipraktekkan, dibiasakan, ya, seperti bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana cara membuang sampah, sambil dijelaskan tentang apa itu bersih, mengapa harus buang sampah, gitu. Sehingga mereka pada akhirnya tadi tumbuh rasa cinta tersebut. Itu jika kita mencoba untuk membiasakan kepada anak untuk istilahnya itu tentang kebersihan. Sebab ada ungkapan bahwa lisanul hal absahu min lisanil maqal. Jadi perbuatan itu, tulisan perbuatan lah gitu, atau apa istilahnya itu, berbentuk contoh itu, ya, itu lebih absah, lebih baik, lebih bagus, lebih fasih, lebih bermanfaat, ya, daripada lisanul maqal dengan ucapan gitu. Boleh jadi dengan contoh itu cukup satu kali, tetapi boleh jadi kalau dengan kata-kata mungkin harus 5 atau 4 kali gitu. Ini penting bagi anak untuk memberikan contoh tauladan tentang menjaga lingkungan ini, sehingga tadi tumbuh muncul cinta terhadap lingkungan ini. Yang kedua, misalnya atau cara menumbuhkan kepada masyarakat luas, ya, kepada masyarakat luas, kepada masyarakat umum, atau kepada yang lebih dewasa lah kira-kira gitu. Boleh jadi sama, artinya pertama-tama adalah dengan contoh dulu, tetap sama boleh jadi. Tetapi karena sudah dewasa dan mereka juga sudah mulai berpikir, maka yang pertama adalah tahapannya kita ini mencoba melalui jalur pendidikan atau dalam bahasa lain mengedukasi. Ya, gitu. Mengedukasi kepada masyarakat tentang apa? Tentang kesadaran gitu. Tentang kesadaran lingkungan. Mengapa? Sebab kesadaran lingkungan melalui pendidikan itu
boleh jadi akan memberikan andil yang baik, yang lebih jauh lagi. Jadi dijelaskan tentang manfaat, ya, menjaga kebersihan, dijelaskan madarat, tidak menjaga lingkungan dan lain sebagainya, sehingga mereka memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, ya, yang banyak, yang baik tentang lingkungan ini. Nah, setelah diajarkan, setelah dididik, setelah diedukasi, berharap bahwa kemudian akan timbul aksi. Nah, aksi untuk menjaga lingkungan tersebut. Setelah itu diharapkan setelah ada aksi, maka tadi menjadi terinternalisasi dalam diri untuk menjaga lingkungan tersebut. Jadi kira yang pertama mengenai tahapan yang pertama untuk masyarakat di dalam upaya menumbuhkan rasa cinta kepada lingkungan tersebut. Yang kedua adalah dengan cara mensosialisasikan, ya, atau dengan cara mengkampanyekan gitu dengan masif, ya, tentang apa, ya, tentang pentingnya menjaga lingkungan itu, ya. Jadi peningkatan kesadaran mahabbah bi'ah atau cinta lingkungan itu bisa melalui tadi apa, sosialisasi, kemudian kampanye kepada masyarakat, sehingga apa? Sehingga mereka jelas dan paham tentang manfaat serta dampak yang akan ditimbulkan apabila mereka tidak memperhatikan apa namanya itu lingkungan tersebut. Walaupun tentunya nanti di sini juga ada tahapan-tahapan. Jadi seperti apa sosialisasinya, seperti apa kampanyenya, ya gitu. Yang mudah dan bisa dicerna oleh masyarakat. Tetapi itu adalah sebagai upaya kita, ya, sebagai upaya untuk itu apa namanya menumbuhkan rasa cinta. Ya, misalnya contoh dengan membuat semacam apa namanya itu atau semacam himbauan secara tertulis, ya gitu, mungkin di lingkungan sekitar atau di rumah atau di kantor-kantor RW misalnya, sehingga jelas ada bacaan yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk menjaga lingkungan tersebut. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah setelah kita mendidik atau mengajarkan, kemudian mengkampanyekan, mensosialisasikan, maka juga ini harus ada sinergitas, ya, ada sinergitas. Kalau di pemerintah berarti ada sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, ya, jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Pemerintah terus menghimbau, terus mengajarkan, tetapi masyarakatnya cuek, nah gitu. Kalau misalnya di lembaga pendidikan harus ada sinergitas antara lembaga itu sendiri, ya, misalnya di kita ini pesantren, maka harus ada sinergitas antara pesantren dengan apa namanya itu dengan santrinya, dengan ustadznya gitu, sehingga ketika pesantren nanti dalam membuat aturan, membuat pedoman dan disampaikan kepada para santri dan kepada asatid, maka di sini asatid dan para santri ini adalah harus merespon, merespon tentang kebijakan yang nanti disampaikan oleh pesantren. Jadi mungkin hal yang mustahil, ya, atau tidak akan terjadi nanti. Harapan kita ada mahabbatul bi'ah, ya, harapan kita orang supaya cinta kepada lingkungan ini, manakala kesadaran yang muncul dari masyarakat tidak ada sinergitas itu akan sulit terwujudkan masalah ini. Saya kira itu sementara untuk
tahapan-tahapan yang berkaitan bagaimana cara menumbuhkan mahabbatul biah ini. Bisa ternyata dari satu topik saja bisa diulas secara lebar saja. Baik pemirsa Persistor Gong, ternyata waktu untuk berbincang-bincang sangat menarik saja, tetapi karena mungkin di batas waktu si kajian ini mungkin dari Ustaz poin-poin terpenting yang sampai ditanamkan pada seluruh pemirsa Persistor Gong TV dimanapun Anda berada, di poin penting-penting atau closing statement, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, Ustaz Heri ya. Ternyata waktu jualah yang Memisahkan kita. Membatasi kita juga. Ya, membatasi kita juga. Kalau kita berbicara masalah agama, sebetulnya memang itu masalah yang sangat luas dan tidak bisa dibahas dengan secara singkat ya gitu. Artinya perlu kepada pemahaman penjelasan yang lebih luas. Tapi paling tidak walaupun hanya sebentar itu kita bisa mengambil intisari saja ya, sehingga nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita anggap kesimpulan lah ya, kesimpulan dari materi yang tadi adalah bahwa menumbuhkan mahabbah biah ini, cinta terhadap lingkungan ini, itu harus diterapkan sejak usia dini ya, jadi sejak kecil untuk diajarkan ya, tentang mahabbatul biah ini. Mudah-mudahan mereka ini kedepannya menjadi terbiasa dan menjadi sebuah akhlak yang baik. Yang kedua, mahabbatul biah ini bagaimanapun dan dengan cara apapun, dengan sekuat tenaga ya, ini harus menjadi tertanam dalam diri kita, bukan sebagai sebuah kewajiban, apalagi hanya melaksanakan perintah, tetapi betul-betul bahwa ini terinternalisasi dalam diri kita, sehingga kita akan mudah ya, akan mudah untuk katakanlah membuang sampah, katakanlah untuk menghemat air gitu, karena sudah merasa ini adalah bagian dari akhlak kita untuk menjaga lingkungan ini. Dulu guru kami tercinta Ustadzah Ibu Haji Aminah Allahu yarham, kalau setiap kali melewati kelas dan kita sedang mengajar atau kita sedang belajar dan ada sampah kelihatan di lantai atau ada bahasa namanya lamat lancah ya, itu beliau menggunakan dalil begini, paman ya'mal miskola sampah khairan yarahu, paman ya'mal miskola lamat lancah itu khairan yarahu ya, sambil ini menariknya, sambil beliau sendiri ya mengambil. Ini adalah hal yang contoh yang sangat baik ya gitu. Jadi jangan dilihat sampahnya ya, tetapi dengan sampah yang sekecil itu pun kalau itu kebaikan pasti ya rohu, dan yang terpenting adalah beliau sendiri ya kemudian mengambilnya. Kita pun sebagai santri pada waktu itu ya mencoba bahasa Sunda era parada ya gitu ya. Era parada ya. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan oleh kita yang lainnya. Yang ketiga adalah tahapannya bagaimana? Tahapannya adalah satu ya, dengan memberikan contoh yang baik ya. Tadi lisanul hal atau lisanil qol, seperti tadi Allah yarham Ibu Aminah, dia memberikan contoh yang sangat baik pada kita. Yang kedua adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kita menjaga lingkungan. Yang ketiga adalah ya, setelah ada edukasi kemudian kita ada aksi. Ya, ini adalah mengkampanyekan, mensosialisasikan, membuat poster dan lain sebagainya tentang pentingnya kita menjaga
lingkungan ini. Dan ketiga atau keempat adalah adanya sinergitas yang tadi antara lembaga pendidikan dengan santrinya, lembaga pemerintah dengan masyarakatnya, sehingga mahabbatul bi'ah ini betul-betul tumbuh di dalam dirinya sendiri. Saya kira itu barangkali yang bisa disimpulkan dari pembahasan yang tadi. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih atas paparan yang dijelaskan. Baik pemirsa Persis Telkom TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah sesi kajian Ramadan 2021 hari ini, episode terakhir di penghujung Ramadan telah selesai. Bagaimana selesainya tadi materi yang telah disampaikan oleh Saudara. Mudah-mudahan semangat kita tetap terjaga, tetap istiqomah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan tidak berkurangnya amalan-amalan yang senantiasa kita lakukan. Karena biasanya fenomena Ramadan itu ketika Ramadan di akhir, di penghujung, masjid semakin leluasa, semakin luas ya. Tetapi pusat perbelanjaan semakin berjubel, semakin banyak yang berkunjung, dan juga kue-kue lebaran telah hadir di meja makan. Nah itu adalah salah satu indikator tanda berakhirnya Ramadan dan akan segera datangnya bulan Syawal ya. Menuju kemenangan ya. Berarti tidak husnul khotimah. Baik, untuk sesi pertama ini kajian tentang mahabbatul Rasul, mahabbatullah, kemudian mahabbatul bi'ah dan mahabbatul insaniyah telah selesai kita laksanakan pada proses kajian Ramadan tahun 2021 ini. Mudah-mudahan materi-materi yang telah disampaikan oleh seluruh pemateri dari episode awal, dari pemateri awal sampai dengan pemateri akhir, bisa dadang, bisa ditangkap inti-inti poinnya dan bisa kita laksanakan pada kehidupan yang akan datang. Mungkin juga tidak yang akan datang, tapi hari ini, dimulai hari ini saja ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh pemateri bisa ditanamkan dan juga bisa diamalkan mulai saat sekarang, mulai saat ini. Baik, sebelum kita akhiri pada episode terakhir ini, saya akan tutup sebagaimana hari kemarin juga melalui pantun. Sekarang juga saya sudah siapkan pantun terkait dengan lingkungan. Sungguh indah bunga ditanam, pergi ke sana bersama teman-teman. Mari kita jaga kebersihan, karena kebersihan bagian dari iman. Mantap. Jaga kebersihan, lestarikan kehidupan. Kelola sampah, kelola limbah, lingkungan pun kembali indah. Ramadan penuh cinta, Ramadan bersama Persita. Tetap di Persis Telkom TV, karena selepas periwar berikut akan dilanjutkan oleh kajian Ustadz Yudi Irsyadi. Terima kasih. Terpesona, kami terpesona pada seluruh ciptaan-Mu ya Allah. Terpesona, kami terpesona pada sifat dan akhlaknya Rasulullah. Bulan Ramadan ini, bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Indahnya Ramadan ini, Ramadan penuh cinta. Siapa kita? Mahabbatullah, Mahabbatul insan, Ramadan Wali
prinsip dalam kehidupan asatid SDIT Presis Tarogong. 5 prinsip dalam kehidupan asatid SDIT Presis Tarogong. Setor hafalannya juga ikuti kuisnya. Materinya tentang apa dalam kajian ini? Tentang mahabbah, tentang mahabbah, tentang mahabbah, Ramadan penuh cinta. Tahukah ibu dan bapak macam-macam mahabbah? Mahabbatullah, mahabbatul rasul, mahabbatul insan, mahabbatul bi'ah. Ini bulan Ramadan, Ini bulan Ramadan, bulan yang penuh cinta. bulan yang penuh cinta. Cinta kepada Allah Cinta kepada Allah dan juga Rasulullah. dan juga Rasulullah. Mahabbah, mahabbah, mahabbah penuh cinta. Mahabbah penuh cinta. Mahabbah, mahabbah, menjadi muslim kafah, menjadi muslim kafah. Kajian Ramadan. Ramadan penuh cinta. Siapa kita? Dilihat Persis Tarogong. Siapa kita? Dilihat Persis Tarogong. Apa nilai yang harus dimiliki oleh asatidin Persis Tarogong? Mahabbah, mujahadah, ta'awun, tawaddu, amanah. Ini yang Persis Tarogong. Soleh, cerdas, berkarakter, Allahu Akbar. Pasukan! Yang lebih beliau kasih sayang, sungguh-sungguh, tak menolong, rendah hati, sikap jujur, tua kapan, mahabbah mujahadah, tahun tawadu dan amanah. 5 prinsip dalam kehidupan asatid SDIT Presis Tarogong. 5 prinsip dalam kehidupan asatid SDIT Presis Tarogong.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, pemirsa Persista Rogong TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Masih bersama kami dalam acara kajian Ramadan Persista Rogong 2021 Ramadan Penuh Cinta. Alhamdulillah, pada sesi kedua episode terakhir ini, tepatnya episode 16, kita masih diberi nikmat kekuatan untuk dapat tetap mengikuti kajian di channel kita, yaitu Persista Rogong TV. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir gurunda kita semua yang insya Allah akan menyampaikan materi kajian THQ pada pekan ini. Insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Yudi Rusayandi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Ya, sebagaimana yang telah kita ikuti pada kajian THQ Ramadan Persista Rogong tahun ini, yaitu mengenai makharijul huruf, sifatul huruf, dan juga pekan kemarin terakhir adalah maqamatul bayati. Nah, Ustadz, terkait materi THQ pada pekan ini, kita akan membahas mengenai apa, Ustaz? Baik, terima kasih kepada Ustaz Tamkid yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan, insya Allah untuk hari ini akan disampaikan berkaitan dengan bacaan gharib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa Persista Rogong TV dan juga para asatid yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan kajian tilawah dan hifdzul Quran tentang bacaan gharib. Yang sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan makharijul huruf, sifatul huruf, dan juga maqamat bayati. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang bacaan gharib. Bacaan gharib ini sangat penting untuk dipelajari karena seperti yang kita ketahui bahwa bacaan gharib ini merupakan satu hal yang mesti dipelajari oleh ashabul Quran, ya, para sahabat Al-Quran, karena di ayat gharib ini perlu adanya penjelasan, bahkan mungkin dianjurkan untuk talaki, ya, dianjurkan untuk talaki di dalam bacaan gharib ini, karena kalau dilihat dari segi definisi bacaan gharib adalah bacaan gharib itu kalau dari segi arti adalah gharib itu dari kata asing, atau ada juga yang mengartikan istimewa. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang cara membacanya itu berbeda dengan kaidah tajwidnya. Jadi ada kalimat ataupun ada ayat yang ditulisnya seperti itu, tapi bacanya tidak begitu. Nah, ini mungkin yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan bacaan gharib. Dan insya Allah mungkin di sini akan ada beberapa pembahasan berkaitan dengan bacaan gharib, ya. Baik, untuk yang pertama, bacaan gharib ini ada tentang, yang pertama akan kita bahas adalah saktah. Saktah itu apa? Saktah adalah berhenti sejenak, ya, ketika kita membaca Al-Quran, ya, seperti kita berhenti sejenak ketika membaca Al-Quran dengan kadar 2 harokat ketika berhentinya itu, dengan kadar 2 harokat, jangan terlalu lama, ya, jangan sampai 4 atau 6 harokat, tapi hanya cukup dengan 2 harokat tanpa kita bernapas. Jadi jangan ketika berhenti itu jangan mengambil napas, tapi harus ditahan napasnya selama 2 harokat.
Nah, biasanya ini di dalam Al-Quran untuk berkaitan dengan saktah ini suka ada tanda sin kecil di atasnya itu ya, suka ada tanda sin kecil. Ini saya akan jelaskan bagaimana perbedaan di dalam penulisan saktah yang mushaf Madinah dan juga saktah di dalam mushaf yang ada di Indonesia atau mushaf Departemen Agama, mungkin itu yang perlu kita bahas ya. Nah, insya Allah untuk hari ini kita akan coba tidak hanya teori, tapi kita akan juga bagaimana cara praktek di dalam membaca saktah ini ya, sehingga betul-betul kita menguasai teorinya dan juga bagaimana cara mempraktekkan atau membaca dalam saktah ini. Baik, dalam saktah ini mungkin ada 4 tempat ya, ada 4 tempat atau ada 4 ayat yang berkaitan dengan bagaimana kita membaca saktah ya. Pertama mungkin di dalam surat Al-Kahfi. Ini coba kita perhatikan. Di sini ada kalimat iwaja. Ini ada tanda sin sini ya. Oh iya, Ustaz. Ini menunjukkan sin. Seperti dia bisa dilihat ini ada tanda sin, ini menunjukkan saktah. Adapun untuk yang Quran yang mushaf di Indonesia ini biasanya di sini sudah tertulis saktah gitu ya, kecil, saktah. Nah, itu mungkin perbedaan dalam penulisan. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan saktah ini. Nanti kita Pak Taufik bisa mengikutinya ya. Para pemirsa juga bisa mengikutinya. Ya, oh iya, mungkin untuk para pemirsa juga sama. Silakan siap-siap atau buka buku Qurannya ya. Kita akan sama-sama mempraktekkan saktah ini. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu cara membaca yang pertama ya. Boleh sampai di sana ya kalau. Nah, kalau dilanjutkan nanti maka harus ada saktah. Kalau dilanjutkan wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, itu qayyima gitu ya. Jadi berhenti dulu sejenak selama 2 harokat. Jadi walam yaj'al lahu iwaja qayyima gitu ya. Seperti itu mungkin contoh bagaimana kita membaca saktah. Mungkin Pak Tanfid mau membacanya, silakan. Sebelumnya izin bertanya dulu. Jadi kalau kita membacanya misalnya iwajang qayyima itu salah saja. Ya, itu karena ini ada saktah di sini. Iwajah qayyima gitu, seperti itu. Nah, itu mungkin cara membaca saktah di surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Selanjutnya di sini ada di surat Yasin. Juga ada surat Yasin, ini bacaan untuk bagaimana kita bersaktah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Ya. Jadi marqadina hadza. Ya, jadi di sini kita berhenti sejenak selama 2 harokat dan selanjutnya lanjutkan ke ayat berikutnya. Baik, untuk ini di surat Yasin ya. Selanjutnya ada di surat Al-Qiyamah. Ya, surat Al-Qiyamah ayat 27. Silakan pemirsa juga bisa membuka Qur'annya di surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Gitu ya. Wa qila man raq. Ya. Bisa sepatutnya bisa membacanya, silakan. Wa qila man raq. Ya. Wa qila man raq. Ya, itu cara membaca saktah di surat Al-Qiyamah. Intinya adalah
bagaimana kita berhenti sejenak selama 2 harokat, ya, tanpa mengambil napas. Nah itu. Selanjutnya di surat Al-Mutaffifin juga, ya, di surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Boleh silakan dicoba. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu ya berkaitan dengan cara membaca sabta di dalam surat Al-Mutaffifin, terus surat Al-Qiyamah ayat 27, surat Yasin ayat 52, dan surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Nah itu ya. Jadi cuma 4 ayat itu saja. Iya, 4 di 4 tempat saja. Untuk sabta ini ada di 4 tempat dan 4 surat tadi. Dan selanjutnya dalam bacaan gharib itu ada al-imalah. Ada imalah. Imalah, nah ini apa itu imalah? Imalah yaitu membaca huruf berharokat fathah yang condong ke kasroh, ya, membaca huruf harokat fathah yang condong ke kasroh. Nah di sini kita bisa perhatikan bagaimana kita cara membaca imalah ini, sehingga ketika kita membaca imalah ini nanti bunyinya itu, bunyi suaranya yang keluar adalah bunyi e, ya, bunyi e. Jadi nanti, dan ini hanya ada di 1 ayat saja, yaitu surat Hud ayat 41 ya, ayat 41. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, ini coba perhatikan. Di sini ada tanda merah. Di sini ini yang jadi fokus untuk kita membaca imalah ini. Dan ini tandanya biasanya suka ada ditandai kalau mushaf Madinah persegi 4 seperti ini ya. Nah, kalau di mushaf Indonesia ini sudah ada tulisannya imalah kecil ya di sini, imalah. Nah, bagaimana kita membaca imalah di surat Hud ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Jadi di sana tertulisnya adalah majroha. Tapi kalau imalah maka membacanya dengan majreha, ya, majreha, bukan majroha. Oh, jadi majreha ya Ustaz? Ya, dibacanya majreha. Nah, itu hanya di surat Hud saja, surat Hud ayat 41 berkaitan dengan ayat gharibah atau bacaan gharibah yang disebut dengan imalah, itu ya Pak Tanfid. Yes. Mungkin itu berkaitan dengan imalah. Dan selanjutnya ayat gharibah yang selanjutnya adalah ini tentang ismam, ya. Ada ismam. Nah, ismam itu bagaimana cara membaca ismam? Ismam adalah menampakkan domah yang terbuang dengan isyarat bibir monyong, memonyong gitu ya. Nah itu. Dan ini hanya terdapat di surat Yusuf ayat 11 ya. Di surat Yusuf ayat 11. Jadi menampakkan domah yang terbuang dengan isyarat bibir. Yang awalnya ini ya, kalimatnya di surat Yusuf ini coba bisa dilihat, di sini ada yang ditandai merah. Ada kalimat la ta'manna. Tertulisnya adalah la ta'manna. Tertulisnya ya. Tapi ketika masuk ke dalam ismam ini, maka tadi harus ada
memonyongkan. Ada domah yang terbuang dengan isyarat bibir monyong. Nah, bagaimana caranya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Jadi ketika kita membunyikan la ta'manna, la ta'manna, gitu ya. Jadi ketika menyebutkan la ta'man, nah maka bibirnya monyong, la ta'manna, gitu ya. Ketika ditahan ya? Ya, jadi ketika la ta'manna, nah itu ya. Nah, itu bagaimana kita dalam membaca surat Yusuf ayat 11, bahwa di sana ada yang disebut dengan ismam. Yes. Boleh Pak Tani mau mencoba, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. La ta'manna. Oh, kurangnya. La ta'manna. La ta'manna. Nah, jadi itu samar saja. Ya, jadi ketika ditahan la ta'manna, ya. Asalnya ini adalah la ta'manuna. Oh, la ta'manuna. Asalnya. Tapi ketika dibaca, tidak, nu-nya hilang. Domahnya di sana hilang. La ta'manna. Ya. Oh, ya, itu mungkin cara membaca ismam, ya. Oke, baik, selanjutnya setelah ismam, bacaan gharib berikutnya adalah at-tashil. Tashil. Tashil. Apa itu tashil? Tashil itu berarti memudahkan, sahlun, ya, mudah. Memudahkan, yaitu membaca hamzah yang kedua dengan suara yang ringan. Dan ini hanya terdapat di dalam surat Fussilat ayat 44. Hanya ada di surat Fussilat ayat 44. Nah, mari kita lihat. Di sana ada yang dimerahin, ya. Ada kalimat a'a jamiyun. Ya. Ada kalimat a'a jamiyun. Nah, hamzah yang kedua ini diringankan. Jadi kita tidak bacanya a'a jamiyun, ya. Jadi bagaimana kita membaca a'a jamiyun dalam Fussilat, dalam surat Fussilat ini? Maka dengan teori yang tadi, ya, cara membacanya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyu. Nah, a'jami, jadi tidak a'a tapi a'jamiyyu. Ya. Nyambung ya Ustaz? Iya. Jadi tidak a'jamiyyu dan juga tidak a'jami. Tapi yang hamzah yang kedua itu diringankan saja. A'jamiyyu wa arabi. Gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi cara membaca di surat Fussilat ini berkaitan dengan tashil, ya, tashil. A'jamiyun. 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 Ya, itu bukan a'a. Bukan a'a jamiyun. Bukan juga a'jamiyun, ya, seperti itu. Itu pemirsa dan juga para pemirsa yang ada di studio, mungkin seperti itu bagaimana kita membaca surat Fussilat, ya, dalam hubungannya dengan at-tashil, ya. Dan tas itu hanya di surat Fussilat ayat 44. Baik, selanjutnya adalah naql.
Naqal. Apa naqal? Naqal berarti memindahkan. Memindahkan, yaitu memindahkan harokat kasroh pada huruf hamzah ke huruf sebelumnya. Memindahkan harokat kasroh kepada huruf yang sebelumnya. Nah, ini terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Baik, kita lihat. Ini ada di tanda biru, ya. Ada yang merah nih. Coba bisa diperhatikan di sini. Di sini ada kalimat al-ismu. Kalau kita dibaca di sini bi'sal ismu, asalnya begitu. Ya, dibacanya bi'sal ismu. Nah, karena dinakal, pindahkan harokat i-nya ke dalam lam. Maka nanti cara bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jadi bukan bi'sal ismu, tapi bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya, Jadi bi'salismu ya Ustaz. itu bi'salis. Baik, bisa kan mau dicoba dites silakan. Di yang biru ya Ustaz. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ba'dal iman. Bi'salis. Ya. Bi'salis. Ya. Jadi bukan bi'sal ism. Itulah disebut dengan nakal, ya, memindahkan harokat kasroh ke lam. Gitu ya. Baik, selanjutnya kita juga akan lihat berkaitan dengan al-mad badal asri. Ini selanjutnya nih, mad badal asri. Ini membaca mad badal asri ini seperti ini nih. Jadi membaca ituni dengan membaca i-nya panjang 2 harokat. Bukan utuni. Dan ini terdapat di dalam surat Al-Ahqaf. Tanpid ini ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat 4. Ya. Baik, kita lihat ayatnya. Ini ya. Ada tertulisnya utuni. Ya. Tulisnya utuni. Dan di sini ada 2 cara dalam membaca nakal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lahum syirkun fis samawati atuni. Bisa langsung fis samawati tuni. Kalau diwasolkan. Kalau tidak diwasolkan, ya, kalau tidak diwasolkan, maka jadi ituni. Jadi ituni, bukan utuni. Bacanya tuh ya. Bukan utuni tapi ituni. Ina 2 harokat. Tu-nya juga sama 2 harokat. Ituni. Paham ya? Jadi itu yang disebut dengan apa? Mad badal asli. Atau juga ada yang menyebutkan badal saja. Ya. Itu di dalam surat Al-Ahqaf saja ayat 4. Ya, surat Al-Ahqaf ayat 4. Nah, ini juga sama berkaitan dengan huruf shad yang dibaca sin. Ya, huruf shad tapi dibaca sin. Nah, ini ditandai dengan huruf sin di atas huruf shad. Nah, ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dan juga di surat Al-A'raf ayat 69. Nah, jadi nanti shadnya diganti dengan sin. Ya, baik, kita perhatikan ayatnya. Sini ada, lihat ada sin di bawahnya ya. Ada sin di bawahnya. Bacanya
Wallahu yaqbidu wa yabsutu, sin, pakai sin. Wa yabsutu, tidak pakai sod. Ya, tapi wa yabsutu. Sama juga di surat Al-A'raf ayat 69. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ya, jadi sod tapi sin. Keluarnya sin. Wa yabsutu, tidak wa yabsu. Ya, tapi wa yabsutu, sin. Nah, ini juga sama ya, berkaitan dengan bagaimana kita membaca bacaan gharib di dalam ayat Al-Qur'an. Baik, selanjutnya kita akan lihat ada tentang sifrun. Nah, tentang sifr. Sifr itu apa? Tanda bulatan ya, yang terletak di atas huruf alif, di atas huruf alif, waw, dan ya. Ya, itu sifr. Cara membacanya ada dua macam. Ya, cara membacanya ada dua macam. Kalau sifrun itu ada dua macam, ada sifrun mustadir, ada sifrun mustatir. Ya. Sifrun mustadir, ada sifrun mustatir. Bagaimana sifrun mustadir? Nah, dalam sifrun mustadir ini, ya, dalam sifrun mustadir kita membacanya ini baik ketika wasol maupun waqaf. Biasanya ini terdapat di dalam mushaf Timur Tengah, ini dalam mushaf Madinah. Ini ditandai bulatan, ya, bulatan yang penuh, bulatan itu ya, bulat. Nah, di sana nanti kita cara membacanya baik itu ketika wasol maupun ketika waqaf tidak dipanjangkan. Ya. Jadi menunjukkan bahwa huruf tersebut tidak dibaca. Ya, tidak dibaca. Nah, contohnya misalkan di surat An-Najm ayat 51. Di sini tertulis kalau secara secara mad, di sini ada madnya, ini ada alifnya. Nah, di atas ini ada mustadir, ya, sifrun mustadir. Wasamuda, asalnya kan kalau dia mertabi jadi wasamuda, panjang kan? Dua huruf. Tapi di sini tidak dibaca panjang. Tapi cukup wasamuda fama abqa. Jadi tidak, seolah-olah ini tidak ada. Alif di sini tidak ada. Ini surat An-Najm ayat 51. Terus di surat Al-Imran juga sama, ayat 144. Dari kalimat, kalau kita baca apa immata, tidak panjang. Apa imma, tidak. Di sini ada, di atas ya ini ada sifrun mustadir, ya, ada bulatan penuh seperti ini. Maka ya ini tidak dibaca, hilang, ya, tidak dibaca. Maka bahasanya gimana? Apa immata, ya, apa immata, tidak apa imta, tidak seperti itu, tapi apa immata. Itu ya Pak Ustaz Fatahbid, apa immata, ya. Itu berkaitan dengan sifrun mustadir, ya, sifrun mustadir. Dan selanjutnya yang kedua, ini macam yang kedua dalam sifrun mustadir ini ada sifrun mustadir, ada sifrun mustatil. Jadi bulatannya lonjong, ya, bulatannya lonjong tegak, ya. Yaitu tanda bulatan yang diletakkan di atas alif. Ini diletakkannya di atas alif. Nah, alif tersebut tidak dibaca panjang ketika wasol. Jadi kalau misalkan dibaca wasol, maka alif itu tidak dibaca panjang. Tapi kalau diwakofkan, maka ini dibaca panjang. Ya, lihat contohnya. Ini ada di surat Al-Insan. Ya, di surat Al-Insan ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ya kan? Kanat qawarira. Kalau ya, jadi kalau alif ini tersebut tidak dibaca panjang ketika wasol. Kalau diwakafkan baca panjang. Seperti tadi, kanat qawariro. Ya, qawariro. Nah, terakhir mungkin ayat yang kedua di surat Al-Kahfi ayat 110. Beda dengan ini, misalkan kalau dia diwasolkan, ya, maka gimana? Tidak dipanjangkan, ya. Tapi kalau diwasolkan dipanjangkan. Kebalik, ya. Jadi alif tersebut tidak dibaca panjang ketika diwasolkan, ya. Jadi kalau diwasolkan tidak dibaca panjang. Tapi kalau diwakafkan baca panjang. Ya. Contoh, qul innama ana basyarum mislukum. Nah, ini dalam ana ini tidak dibaca panjang ketika diwasolkan, tidak ana basyarum, tidak. Tapi cukup ana basyarum. Tapi kalau diwakafkan, qul innama ana, qul innama ana. Kalau diwakafkan, kalau diwasolkan, ana basyarum, tidak dipanjangkan naknya. Seperti itu mungkin. Begitu mungkin kira-kira, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, ya. Masya Allah, Ustaz yang telah menyampaikan materinya hari ini. Terasa waktu sudah berada di penghujung acara. Nah, sebelum kita tutup acara kajian ini, mungkin ada beberapa kata-kata sebagai penutup dari Ustaz. Ya, baik, Pak Ustaz Tanfid, mungkin untuk bacaan gharib ini, ya, untuk bacaan gharib ini memang harus ada gurunya, artinya harus ditalakikan. Jadi diharapkan nanti kepada semuanya, kepada para ashabul Quran yang suka membaca Al-Quran, untuk senantiasa mentalakikan ayat-ayat Al-Quran, apalagi tentang bacaan gharib. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, para pemirsa Pestargo yang dirahmati oleh Allah SWT, dimanapun berada, untuk kajian kali ini kita cukupkan sekian, sekaligus menjadi akhir dari episode selama kajian Ramadan 2021 ini dengan tema Ramadan Penuh Cinta. Semoga apa yang telah disampaikan selama kajian ini dapat kita petik pelajaran dan juga menjadikan Ramadan ini lebih bermakna, serta kita bisa mengamalkannya kelak. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran serta mengamalkannya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan selama berlangsungnya acara. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lewatkan untuk insya Allah besok akan ada masih acara penutupan kajian Ramadan yang insya Allah masih di channel dan jam yang sama. Terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup kajian hari ini dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh berkah, Ramadan penuh warna, Ramadan penuh cinta, yuk perbanyak ibadah. Ramadan penuh berkah, Ramadan penuh warna, Ramadan penuh cinta, yuk perbanyak pahala. Cinta kepada Allah,
Ramadan